di tepi telaga dan pohon kenangan tanpa lirik kata, hanya lirik mata terpana di ujung mentari di taman sari. Ujung mentari di taman sari, berikan waktu sesaat lagi kan ku tembangkan asmara dan aku. Senja ini di taman sari, 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 di taman sari. Wow, boleh kita berikan aplaus dulu untuk Transporter Band. Tuh ya, memang ya ada banyak bakat terpendam di sini yang nanti akan Anda lihat juga ternyata ada salah satu personil band ya. Ini akan bergabung juga bersama dengan kita di sini. Nanti akan saya kenalin pemirsa. Dan tentu saja senang sekali di kesempatan hari ini saya Latifah Nur Muslimah bisa kembali membersamai Anda di podcast Ngopi, ngobrol perkara transportasi, tentunya persembahan dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah, nanti Anda ini silahkan menyimak hingga akhir ya obrolan kita karena ini pastinya adalah tema-tema update yang akan kami bagikan kepada Anda. Dan untuk di hari ini nanti kita akan banyak berbincang bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita ini yang sangat sudah berkompeten ya di bidangnya masing-masing. Ini mengenai konservasi penyelamatan struktur pelengkung nirbaya atau yang biasanya akrab di telinga adalah pelengkung gading, yes, dari sudut pandang transportasi. Nah, kalau kita tahu yang namanya Sumbu Filosofi Yogyakarta ini memang sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2023 sebagai salah satu warisan cagar budaya dunia dan kita harus bangga dengan itu. Nah, ternyata pemirsa, ini adalah Sumbu Filosofi itu sendiri adalah poros penanda utama dari Tugu, kemudian menuju ke Keraton sampai di Panggung Krapia. Dan dari tahun 2015 sendiri sebenarnya sudah dilakukan ada beberapa kali penataan ya, waktu itu di segmen 1 dan kemudian masih berlanjut hingga saat ini di segmen keduanya, di mana ini menyusur pada kawasan Jeron Beteng hingga Pelengkung Gading atau Pelengkung Nirbaya. Nah, mungkin ada juga di antara Anda nih yang kemarin lewat di Pelengkung Gading, kayaknya masih dibuka untuk umum, masih bebas lewat ya berlalu lintas di sana. Kok tahu-tahu ada pemberlakuan sistem satu arah, tapi tahu-tahu juga ini beritanya yang lagi banyak dan juga heboh ya. Dibahas di mana-mana kok tiba-tiba ditutup gitu ya. Ada apa sebenarnya? Nah, untuk itu akan langsung kita obrolkan saja. Kita gali lebih dalam ada apa di balik itu semuanya. Untuk yang pertama saya kenalkan, tentu saja ini sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Rizky Budi Utomo, STMT. Beliau adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Rizky. Ya,
Mbak Latifah. Halo Pak, kabarnya baik Pak? Baik, alhamdulillah. Setelah tadi main band, tahu-tahu bergabung di sini loh Pak. Ya. Iya, Mbak. Luar biasa. Pak, nanti boleh diceritain ya Pak ya. Ini Siap. sebenarnya ada apa sih di balik Pelengkung Gading kok tahu-tahu ada penutupan? Apakah ini penutupan sementara atau permanen? Nanti monggo dijawab ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Nah, pemirsa untuk menjawab rasa penasaran Anda juga, pastinya saya harus perkenalkan juga. Ini ada dua narasumber lagi sudah hadir, yakni adalah Bapak Haji Ispriyatun Katir Triyatmojo. Beliau dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Katir. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak hari ini Pak. Sangat semangat. Semangat. Ini berarti udah ke beberapa titik ya Pak hari ini ya. Alhamdulillah sudah. Wow, dan akhirnya nanti akan berbagi juga untuk pemirsa. Ini kita butuh sudut pandang dari wakil rakyat ya, yang semoga nanti bisa memberikan juga banyak himbauan mungkin atau mungkin masukan-masukan juga nih untuk kita dengar bersama. Dan berikutnya juga sudah hadir pemirsa adalah Bapak Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, STMT. Beliau adalah Kaprodi Magister Teknik Sipil Universitas Djana Badra Yogyakarta. Halo Pak Nindyo. Halo Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nih kali kedua kita ketemu ya Pak ya. Oke, Lagi-lagi duduk di kursi panas Pak. Rasanya panas atau adem Pak? Adem ini bersama Pak Arif ini. Apa-apa. Oke siap. Nanti kita juga butuh nih pandangan dari sisi akademisi ya Pak ya. Ya Mbak. Ya. Oke, saya langsung aja deh karena pasti pemirsa ini juga penasaran. Saya pun juga penasaran karena saya hadir di sini sebagai wakil dari atau mungkin saya bagian dari orang awam ya, butuh jawaban gitu. Nah, Pak Rizky langsung aja Pak. Ini kalau ngomongin soal Pelengkung Gading memang ini lagi viral. Ya. Meskipun baru beberapa hari tapi banyak yang terkejut termasuk saya. Ini ada apa sih sebenarnya, boleh diceritakan Pak? Kronologisnya akhirnya kok Pelengkung Gading ini memang ditutup? Karena setelah sebelumnya kan ada ini ya, pemberlakuan sistem satu arah ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya Pak? Oke, baik Mbak Latifah. Jadi teman-teman semua mungkin bisa kita lihat dari sejarahnya Pelengkung Gading sendiri ya. Itu kan sudah ada di 200 tahun yang lalu ya, setelah Jogja ada tahun 1755, kemudian HB1 membuat keraton, membangun keraton, kemudian beserta betengnya, beserta 5 pelengkung yang ada gitu. Jadi kalau kita lihat memang dari 5 pelengkung yang ada tuh sekarang tersisa 2 nih, yang masih bentuk aslinya gitu. Yang satu adalah Pelengkung Nirboyo atau Pelengkung Gading, yang satunya adalah Pelengkung Wijilan yang kita sering. Ya itu 2 itu, yang lainnya sudah berubah bentuknya gitu. Dan di Pelengkung Gading sendiri sebenarnya kalau lihat dari temuannya itu sudah lama. Jadi sejak 2015 itu Dinas Kebudayaan sudah mulai menemukan adanya potensi kerusakan di situ. Dari sejak 2015, kemudian 18 diulangi lagi, dan ternyata semakin parah tahun 2018. Tetapi saat itu penanganannya tidak kemudian dapat secara komprehensif ditangani, karena butuh istilahnya kalau mau secara komprehensif itu dia harus nutup arus gitu kan. Waktu itu di 2018, sehingga penanganannya sifatnya hanya parsial, seperti hanya dikasih semen atau apa gitu. Kalau kita lihat dari strukturnya itu kan bangunan 200 tahun yang lalu itu kan belum ada semen ya. Dia baru campuran dari batu bata dengan gamping gitu. Itu yang kemudian membuat menjadi rentan ya sekarang itu. Sehingga dasarnya temuan itu. Nah, kemudian di tahun ini memang akan ditangani gitu. Tetapi kita uji coba dulu karena kita pengen lihat pola arusnya itu sebenarnya seperti apa masyarakat di sana itu. Dan kemudian setelah kita petakan arusnya, ternyata yang paling banyak memang yang keluar dari Jeron Beteng ke luar gitu, keluar Pelengkung gitu. Berarti ke selatan ya Pak ya? Selatan. Nah, itu yang kemudian membuat, oke, kalau begitu caranya mengurangi tekanan lalu lintasnya itu coba kita kurangi di arusnya dulu gitu. Ya, itu kan kemudian melahirkan opsi kemarin adalah uji coba sistem satu arah dari utara ke selatan yang boleh, yang masuk tidak diperbolehkan. Kemudian ternyata baru 4 hari itu dari Dinas Kebudayaan dan juga Dinas PU PSDM DIY itu menemukan semakin parah nih. Dari 4 hari berjalan itu, karena mereka juga bekerja juga di situ. Gitu. Ada pemantauan ya di situ. Ada pemantauan juga, dan ini kayaknya nggak bisa nih kalau kemudian harus berlama-lama. Itu yang kemudian diputuskan, udah kita tutup, close untuk konservasi. Gitu. Nah ini sudah jalan konservasinya, dan kita nggak tahu juga nanti hasilnya akan seperti apa. Tapi yang jelas kalau dari aspek
Di Dinas Perhubungan itu kami memang kemarin sesuai tupoksi kami mengurangi beban lalu lintasnya dulu. Untuk aksesnya saya kira masih ada, semuanya masih ada akses ya, dari timur, dari barat, dari utara, tidak ada yang ditutup sehingga masyarakat masih bisa mengakses melalui pintu-pintu itu. Itu Mbak. Oke, jadi memang ini urgensinya karena ada konservasi Pak ya yang memang dibutuhkan setelah melihat pemantauan selama beberapa tahun ini kok malah semakin ada apa ya istilahnya, yang saya dengar juga ada penurunan ini Pak ya, sampai 10 cm Mbak. 10 cm, itu berarti dalam rentan waktu berapa lama Pak? Itu dari 2015. 2015 Ya sampai berarti 10 tahun ya? 10 tahun. Oke. Jadi kalau kita lihat itu konstrukturnya beteng itu kan di timur sama barat itu kan ada beda tinggi ya. Nah itu kemungkinan juga karena penurunan sampai ke 10 cm itu. Kalau kita lihat dari beteng yang sisi selatan itu kan dia ada perbedaan tinggi. Itu kan karena sepertinya ada penurunan konstruksi sampai 10 cm. Oke, karena itu juga sih yang mungkin belum banyak pemirsa ketahui, warga masyarakat tahu, kok tahu-tahu ditutup, ternyata memang ada alasan di balik itu gitu ya, dan ini yang memang harus terus disosialisasikan kepada pemirsa dan juga masyarakat agar lebih paham lagi apa sih kondisi yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah kita. Oke, sekarang saya ke Pak Katir. Pak Katir, ini kalau ngomongin soal Plengkung Gading, ini kan bangunan bersejarah yang sangat ikonik ya, yang dimiliki oleh Jogja. Dan ini satu kebanggaan untuk kita juga. Kita sering lewat, saya sering lewat juga di sana. Dan ini kalau akhirnya ada penutupan di Plengkung Nirbaya atau Plengkung Gading ini, berarti apakah memang akan berdampak Pak dari sisi sosial dan juga ekonomi sebenarnya kepada masyarakat? Jadi begini Pak, tadi sudah disampaikan Pak Rizky, jadi ini kan alasan daripada penutupannya konservasi. Jadi memang ketika itu sudah dilakukan tentunya nanti berdampak juga. Baik itu berdampak terhadap lingkungannya, berdampak dengan istilahnya segi sosial dan lain sebagainya. Tapi tentunya karena Plengkung Nirbaya ini tadi sudah disampaikan adalah salah satu juga deretan daripada sumbu filosofi. Artinya itu juga menjadi kebutuhan kita juga dan perlu dilestarikan. Jadi kami dari sisi DPRD tentunya mendorong program ini, tapi di sisi lain juga perlu analisa dan yang konsisten ya, artinya itu masyarakat dampaknya seperti apa, dampaknya seperti apa, karena Plengkung Nirbaya itu nanti berhubungan dengan alun-alun kidul. Alun kidul itu kan hari ini kan setiap malam ramai, itu artinya banyak wisata yang datang ke sana. Tentunya itu juga bisa menjadi salah satu akses jalan masuk di situ. Nah, harapan kami juga nanti paling tidak ada suatu pengalian arus jalan yang bisa masuk di situ. Karena nanti kalau ini berlama-lama seperti ini, kasihan warga di sekitaran situ, termasuk yang setiap harinya ada kegiatan di alun-alun kidul itu, karena banyak tukang parkir, kemudian pedagang UMKM di sana banyak. Nah itu dalane tertutup, otomatis nanti juga akan mengurangi penghasilan mereka. Saya kira itu artinya kami istilahnya sementara ini melihat karena ini kebutuhan kita bersama, konservatif jalan, tapi harapan kami nanti tetap masyarakat juga jangan diabaikan lah kepentingan masyarakat di situ. Seperti itu Mbak. Oke, jadi kalau dilihat secara dampak ini pasti ada ya Pak pasti ya? Ada. Dan kalau ditanya plus minusnya, pro kontranya juga pasti ada. Ya. Ada di sisi sana, di sisi sini, seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau boleh saya tanya, sudah ada keluhan yang masuk Pak dari masyarakat yang sampai di kuping itu Pak saya kebetulan saya ada teman yang itu tadi saya tukang parkir di sana, itu memang berkurang, sangat berkurang. Artinya ya itu tadi kesehariannya mungkin satu malam itu dapat 100 atau 150, kemarin itu cuma dapat 50, itu kan ada pengurangan. Iya. Jadi memang ini dari warga masyarakatnya sendiri yang merasakan ada dampak dan kemudian sudah mengadu juga. Jadi memang di forum ini sudah tepat sekali ya Pak ya, untuk kemudian bersama-sama duduk hadir, nanti kita obrolin apa sih sekiranya merupakan solusi terbaik. Dan saya juga butuh pendapat nih dari Pak Nindyo nanti Pak ya di segmen kedua, karena obrolan kita masih panjang, tentunya masih ya pemirsa di podcast Ngopi Ngobrol Perkara Transportasi persembahan dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih sama tema kita mengenai konservasi penyelamatan struktur Plengkung Nirbaya atau Plengkung Gading dari sudut pandang transportasi. Seperti apa? Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini kami akan segera kembali.
Ya, gerbang bersejarah yang kita kenal sebagai Pelengkung Nirbaya atau Pelengkung Gading ini pastinya merupakan bagian penting juga ya dari wilayah Keraton Yogyakarta. Yang hari-hari lewat di sana mungkin nanti akan menemukan ya ada kejutan kecil di situ. Yang lagi banyak dibahas di mana-mana. Untuk itulah kami ajak Anda untuk turut serta menyimak obrolan ini agar semakin paham sebagai warga masyarakat Yogyakarta, agar nantinya ketika ada yang bertanya kenapa sih kok Pelengkung Gading ini ditutup gitu ya, Anda bisa menjelaskan alasan-alasan di balik itu, dan agar lebih mengenal lagi ternyata cagar budaya warisan dunia ini memang harus dipertahankan, salah satunya adalah melalui konservasi. Nah, untuk itu kami ajak Anda untuk terus menyimak podcast Ngopi, Ngobrol Perkara Transportasi, persembahan dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema konservasi penyelamatan struktur Pelengkung Nirbaya atau Pelengkung Gading dari sudut pandang transportasi. Oke, saya pengen langsung dengar dari Pak Nindyo, karena ini sudut pandangnya pasti lebih netral Pak ya. Memang harus netral sebagai akademisi gitu ya, untuk bisa berada di tengah-tengah banyak pihak. Oke Pak Nindyo, ini kalau boleh tanya, ini kan akhirnya Pelengkung Gading sudah ditutup ya Pak ya. Tadi dampaknya sudah disampaikan juga oleh Pak Katir begitu. Tapi apakah memang dengan ditutupnya Pelengkung Gading ini pasti secara signifikan akan bisa mengurangi kerusakan yang ditimbulkan Pak ke depannya? Oke, kalau kita bicara Pelengkung Gading ya Mbak, mungkin jangan bicara transportasi dulu kali. Oke. Yang jelas kesepakatannya adalah Pelengkung Gading itu bagian dari sumber filosofi ya, cosmological axis ya. Nah di situ begitu dia itu sudah diakui oleh UNESCO, otomatis pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu punya kewajiban untuk melindungi yang namanya outstanding universal value. Nilai yang tidak bisa outstanding itu kan sesuatu yang memang harus besar dilindungi gitu. Betul. Nah, melindungi itu dari berbagai aspek sebenarnya. Kalau kita bicara dari sisi bangunannya, sebenarnya kalau saya dari sisi transport, kalau saya ditanya, apakah gini, mamanya saya ditanya, Pak Nindyo, apakah kalau ada bis masuk ke situ itu kemudian Pelengkung Nirbaya itu akan roboh? Saya bilang juga enggak gitu. Ya juga enggak. Tapi kalau efek yang namanya OUV itu, perlindungannya kan harus kita membicarakannya itu bukan 1 tahun 2 tahun. Gitu. Iya. Tapi bicaranya itu dekade. Nah kalau dari sisi transport, pengaruhnya kan seperti ini. Transport itu ada, paling tidak, ada dampak turunan transport itu. Yang pertama adalah mungkin polusi yang paling kerasa. Ya kan, polusi. Betul. Nah polusi sendiri itu kan juga berdampak kepada bangunan. Iya. Terutama bangunan sejarah. Bangunan sejarah itu kalau dilihat polutannya itu, nanti ada di beberapa negara itu terlihat bahwa polutannya itu betul-betul bisa nempel gitu. Nempel ke bangunannya itu, kemudian dia secara masif itu nanti selama beberapa dekade itu nanti akan mengakibatkan bangunan-bangunan itu menjadi runtuh dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mungkin getarannya. Getarannya. Dari sisi getaran itu sebenarnya secara umum ya walaupun bus yang besar itu belum mencapai satu titik ambang tertentu itu sebenarnya belum gitu ya. Karena di Indonesia itu kan ada sebenarnya ambang getaran yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu ada Mbak. Sebenarnya yang lalu lintas di situ itu ya sebenarnya belum menyampai ke ambang itu belum. Tapi kalau kita lihat strukturnya Pelengkung Gading itu pernah saya sampaikan ya ke Pak Rizky juga. Pelengkung Gading itu kayak kan Mbak, kayak sebuah gitar itu ada ruang resonansinya. Iya. Ya paham ya. Jadi, bergetar gitu. Jadi begitu kita masuk itu kalau di ukuran getaran itu ada namanya peak particle velocity. Jadi begitu masuk ke ruang resonansi itu, peak partikelnya itu peaknya itu jadi nambah gitu, jadi naik, melonjak gitu. Nah yang kalau itu dilakukan terus menerus, ya orang kalau bergetar terus menerus, bisa dibayangkan ya getar terus menerus dengan struktur yang memang tidak dirancang untuk menahan getaran, kan mesti akan rontok sedikit-sedikit gitu, tidak kerasa tapi nanti akan terjadi gitu selama bertahun-tahun. Nah itu sudah dibuktikan bahwa teman-teman Dinas Kebudayaan juga sudah melihat ya ada efek-efek kerusakan-kerusakan walaupun sebenarnya bukan terus 100% transportasi, ada efek-efek lain ya karena bangunan sudah berusia 250 tahun lebih dan sebagainya, kemudian tidak dirancang untuk menahan getaran dan sebagainya. Itu sebenarnya lebih ke perlindungan. Yang namanya perlindungan kan bukan terus sesuatu yang hebat kemudian akan terjadi kemudian kan tidak, tapi efek jangka panjangnya gitu. Kira-kira seperti itu sih. Kalau dari transportasi tidak akan berpengaruh secara langsung, tapi itu harus diperhitungkan jangka panjangnya itu seperti apa. Nah, memang baiknya karena dia merupakan bagian dari cosmological axis yang memiliki
outstanding universal value itu kan harapannya itu bertahan sampai ratusan tahun. Gitu ya. Ya caranya ya dengan cara melindungi bangunan itu dari berbagai macam hal gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi lagi-lagi kalau dibilang antisipasi adalah langkah yang paling tepat daripada nanti tiba-tiba terjadi hal fatal. Ini setuju Pak berarti? Saya kira sangat setuju. Setuju ya? Saya kira atau beneran setuju Pak? Ya, sangat setuju. Karena itu bagian, dan gini Pak, kalau dari sisi transport juga, saya juga sudah sampaikan ke teman-teman perhubungan. Keraton itu kan isolated area. Jadi sebenarnya tidak ada lalu lintas yang menerus. Menerus itu artinya dari selatan ke utara melewati Pelengkung, Nirbaya itu sebenarnya nggak ada. Jadi pasti lalu lintas itu banyaknya dari lokal gitu. Kalau dari lokal itu sebenarnya cenderung lebih mudah untuk dikelola manajemennya. Jadi itu pasti bukan lalu lintas menerus Pak. Jadi pasti bukan lalu lintas menerus dari selatan dia mau ke utara mau sengaja lewat situ pasti tidak. Pasti bertujuan di dalam ya? Kalau pasti bertujuan di dalam. Gitu. Nah tinggal memang PR-nya itu tadi yang sampaikan Pak Fatir itu adalah soal ekonominya, wisatanya di situ. Itu yang menjadi PR. Tentunya itu PR tidak hanya orang transport ya, Pak. Iya. Itu harus kemana-mana ya, Pak ya. Bukan Pak Ninjo ya, bukan Pak Ninjo ya. Ini berarti harusnya nambah satu narasumber lain ya, untuk bisa mengimbangi lagi. Oke, saya geser lagi balik ke Pak Rizky. Pak Rizky, ini kan berarti kalau tidak salah memang dari 15 Maret 2025 kemarin sudah ditutup ya, Pak ya. Dan juga sampai sekarang ya memang masih ditutup karena sudah berjalan beberapa hari gitu. Nah ini berarti setelah adanya penutupan Pelengkung Gading ini apa yang akan dilakukan oleh Dishub gitu Pak? Saya dengar akan ada MRLL juga ya, manajemen rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan. Seperti apa penerapannya? Ya betul. Jadi kemarin pada saat kita 4 hari uji coba itu sebenarnya kan kita juga menyebar surveyor yang ada di simpang-simpang dan ada 4 simpang yang sebenarnya berdampak. Seandainya nanti akan ditutup gitu. Kita sudah memperhitungkan itu. Tempat simpang itu adalah simpang Jokteng Wetan, Jokteng Kulon, kemudian simpang Mantri Gawen Lor atau dekat THR itu, satu lagi simpang 4 yang di Taman Sari. Nah itu yang kita antisipasi ketika nanti ditutup pun akan kita coba pengelolaannya kan seperti apa. Dan kemarin pada saat setelah 4 hari tiba-tiba kemudian muncul untuk kita ditutup gitu. Nah itu sebenarnya memang polanya juga hampir sama, kita sudah antisipasi. Yang jelas bahwa simpang 4 Gading dulunya kan simpang 4 nih karena dia punya 4 kaki, utara, selatan, timur, barat. Sekarang jadi simpang 3 karena hanya ada selatan, timur, dan barat. Artinya dari waktu siklus, waktu putaran bangjonya itu Mbak, itu dia lebih pendek karena dia cuma punya 3 kaki, tidak ada arus yang dari utara. Itu artinya secara waktu siklus karena yang utara itu sudah kita matikan nih lampunya, tinggal 3 kaki itu. Dari aspek waktu siklusnya dia lebih pendek. Artinya orang akan lebih cepat dapat hijau sih sebenarnya. Salah satu keuntungannya simpang 4 Gading itu. Dan itu kemudian dia akan menyebar. Ketika ke timur maka ke Jokteng Wetan, ke barat ke Jokteng Kulon. Nah ini kemudian dari Dinas Perhubungan Kota juga sudah mengeset lampunya untuk hijaunya yang dari arus ini supaya nanti dapat hijau yang lebih lama. Kemudian ketika ke utara nanti ketemu THR sama yang di Abu Bakar Ali, di mana? Taman Sari. Taman Sari sudah karena dia simpang 4 pakai bangjo juga nih. Nah yang belum bangjo itu yang THR nih. Nah ini makanya kemarin kita coba survei apakah pola arus yang nanti kan ketika setelah Lebaran nanti kan juga pasti akan banyak wisatawan nih. Nah kita pantau juga di titik krusial ini apakah ketika besok ke depan itu bebannya berat, maka memang kemungkinan ya solusinya mungkin menjadi simpang yang menggunakan lampu merah gitu ya, yang di simpang THR. Tapi ini baru kita angkanya kalau bulan puasa gini memang arusnya cenderung turun Mbak. Nah, nanti ketika setelah Lebaran nanti Pak Katir ya, orang-orang apalagi pas sholat id nanti kan alun-alun selatan kan, nah itu contohnya itu ya. Artinya secara ketugasan kami sedang memonitor pola arusnya. Apalagi tadi sampaikan Pak Ninjo, kemungkinan besar memang orang itu yang ke dalam itu tidak through traffic ya, dia pasti bertujuan ke situ ya. Artinya itu yang kemudian ya dia harus dia lebih bisa mencari jalan di timur atau di barat. Alternatif ya Pak ya. Oke. Tapi memang itu sudah diterapkan Pak yang MRLL itu semenjak kemarin penutupan? Sudah ya. Untuk lampu merahnya yang dari 5 simpang, Gading, Jokteng 2, kemudian
Taman Sari, ini kan simpang bersinyal semua. Ini kita dengan Dinas Perhubungan Kota sudah ngeset semua lampunya. Yang jadi agak krusial yang simpang yang belum menggunakan lampu merah itu yang di simpang THR itu. Karena THR itu kan memang dia jalan mayornya besar. Lalu ketemu jalan kecil yang dimasuk ke, nah itu yang mungkin akan agak krusialnya di situ nanti. Oke, nah ini lanjut lagi ke Pak Katir. Pak Katir, ini tadi saya masih tergelitik ya Pak ya, pengen kembali sedikit soal dampak itu loh Pak. Tapi lagi-lagi kalau boleh saya kasih pilihan Pak. Jadi sebenarnya mana yang lebih urgensi nih Pak antara jangan deg-degan dulu Pak. Nanti saya tanya yang lain juga deh. Bagus nih pertanyaan sih. Mana Pak yang lebih urgensi? Apakah masalah konservasi budaya atau memang ekonomi sosial masyarakat Pak? Kalau saya pribadi, dua-duanya penting. Artinya ketika bicara konservasi, ini masalah budaya ya. Artinya kita warga DIY dengan statusnya pengakuan dari UNESCO itu, kan kita harus menjaga dan melestarikan. Artinya ketika disampaikan Mas Rizky, karena banyak biasanya struktur bangunannya sudah pada rusak, nah itu memang harus diperbaiki. Itu harus. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan lingkungan masyarakat di sekitar situ, dampaknya itu seperti apa. Nah, untuk itu kami menghimbau saja, menyarankan ketika penutupan itu masih katakanlah belum jelas ya sampai kapan, paling tidak banyak solusi kepada masyarakat di sekitaran. Ya, di sekitaran paling tidak tahu, masyarakat betul tahu loh, maksud dan tujuan kita seperti apa, kemudian dampak seperti apa. Ya kalau paling tidak juga ada suatu solusi. Ya, mungkin pengusaha yang di sana kan juga banyak. Artinya ketika ditutup mesti otomatis mengurangi penghasilan pengusaha yang ada di sekitar situ. Nah, ini harus ada komunikasi biar nanti semuanya enak. Ya, tentunya kami sebagai wakil rakyat kan masyarakat itu ora dirugikan ya juga senang Mbak. Artinya tidak mungkin ada keluhan dan lain sebagainya. Tapi di sini mungkin Mas Rizky dari Dina dan juga stakeholder yang lain karena ini menyangkut istilahnya ketugasan tupoksi dari mereka untuk melestarikan budaya ini ya. Kita harus kedepankan itu juga. Saya kira itu Mbak. Oke, kalau bisa berarti mengimbangi keduanya ya Pak ya, tanpa mengorbankan salah satu. Betul. Tapi kalau disuruh milih, kalau disuruh milih gimana Pak? Ini pilihan sulit ya Pak ya? Enggak sulit juga. Artinya saya sepakat Pak Sri, artinya kita tetap jalan dulu. Kita jalan, artinya penutupan sementara tetap jalan, nanti sambil dilihat lah perkembangan masyarakat seperti apa di situ. Oke, siap. Ini kayaknya sudah mulai hot pop ya Pak ya, Pak Katir. Nanti saya tanya juga ke Pak Nindyo ya Pak ya, habis ini ya. Kita jeda dulu pemirsa, sebentar. Masih bersama dengan kami di Podcast Ngopi, Ngobrol Perkara Transportasi. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Siap-siap ya Pak ya. Ya, Pelengkung Gading memang sudah kita kenal sejak lama, merupakan salah satu bagian dari Sumbu Filosofi. Dan kali ini ternyata beritanya memang betul pemirsa, sudah ditutup ya untuk sampai jangka waktu yang belum ditentukan begitu ya. Nah, tentunya ini menuai banyak respon, mendapatkan banyak respon entah positif, entah negatif, tapi tentunya ini juga harus disikapi dengan bijak pemirsa. Memang konsekuensinya adalah Anda yang lewat sana harus memutar lebih jauh, mencari jalur alternatif lain. Tapi rasa-rasanya demi kepentingan kita bersama, demi kepentingan cagar budaya, bisa ya kita usahakan untuk tetap saling menjaga satu sama lain dan tetap memberikan pengertian begitu ya. Nah, tentunya di edisi kali ini di Podcast Ngopi, kita masih membahas mengenai konservasi penyelamatan struktur pelengkung nirbaya atau pelengkung gading yang kita kenal. Saya langsung menyasar aja ke Pak Nindyo Pak, pertanyaan yang sama Pak. Kalau tadi terakhir Pak Katir ini kayaknya agak-agak gimana nih ya milihnya ya. Kalau dari Pak Nindyo sendiri Pak, disuruh milih antara aspek jadi konservatif. Gini, Pak, mungkin dari karena saya sudut pandang transport ya, orang transport ya. Yang pertama ada prinsip di transportasi itu Pak Rizky juga kenal, namanya equilibrium, jadi keseimbangan. Betul. Orang itu bertransport itu Mbak, dia itu nanti akan mencapai titik keseimbangan tersendiri. Apapun halangannya. Kalau ada halangan tertentu, katakanlah ini Pelengkung Gading ditutup Mbak. Sekarang banyak protes memang kan ya. Ada protes. Orang mau kemana itu, lewat mana dan sebagainya. Tapi percayalah, sebulan ke depan mereka itu nanti udah terbiasa. Melakukan trafficnya dengan jalan mereka sendiri. Karena jadi sudah memang merata gitu ya. Kalau sudah merata, itu yang disebut udah mulai seimbang. Karena itu karena kaget aja gitu. Karena butuh penyesuaian itu tadi ya Pak ya. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling fleksibel. Karena paling fleksibel manusia itu. Karena adaptasinya itu paling baik manusia itu. Jadi menurut saya tidak akan ada masalah di trafficnya. Nah cuma kalau kita lihat dari tadi sisi kepentingan ekonomi,
Di prinsip transport itu juga ada 4 komponen yang harus diperhatikan, Mbak, biar transportasinya bagus. Oke. Pertama adalah sistem tata ruang. Tata ruang. Oke ya, sistem tata ruangnya. Berarti begitu itu ditutup sebenarnya, orang tata ruang harus sudah mulai bekerja. Bekerja contohnya umpamanya dia cari tempat lahan parkir. Orang kalau mau datang ke alun-alun kan nggak boleh masuk nih, tapi kalau jalan kaki masih bisa masuk, ya kan? Iya. Harus ada parkiran kan, Mbak? Iya. Itu yang bekerja kan orang tata ruang, Iya. harus mulai bekerja, kan gitu. Ada prinsip apa? Sistem tata ruang yang harus ditata. Kemudian habis itu ada sistem jaringan. Sistem jaringan sudah ada kan, Mbak? Bagiannya perhubungan itu menata sistem sistem trafficnya. Sekarang dilakukan. Tapi di 3 sistem itu, sistem tata ruang, sistem jaringan, dan sistem traffic itu harus ada yang menaungi. Suruh memilih ya antara ekonomi atau konservasi kan gitu ya. Sama-sama penting, Mbak. Jadi harus semuanya jalan bareng gitu ya. Tapi secara prinsip kalau di transportasi itu pertama kita mungkin menyoroti trafficnya dulu, ya, lalu lintasnya dulu. Bahwa di teori transport itu ada prinsip namanya equilibrium, keseimbangan. Jadi orang bertransportasi itu memang pada awalnya itu akan kacau gitu, Mbak. Kalau ada satu treatment tertentu, contoh ada penutupan Pelengkung Gading gitu ya, nanti dia akan kacau sebentar lah menurut saya. Paling 1 bulan. 1 bulan? Ya, paling 1 bulan. Maksimal, Pak? Maksimal, atau nanti minimal? orang itu akan mencari sendiri jalannya mereka masing-masing. Oh, iya. Percayalah itu, orang transport itu seperti itu. Ya, itu tidak akan berdampak terlalu hebat menurut saya. Gitu ya. Paling tinggal Pak Rizky itu menata manajemen transportasinya lah, manajemen simpang-simpangnya itu. Menurut saya sudah beres. Nah kemudian kalau yang di sisi lain kan ada dampak ekonomi dan sosial, ya kan? Kalau di prinsip transportasi makro itu semua harus berjalan itu ada beberapa sistem yang harus dikelola. Yang pertama ada sistem traffic yang tadi Pak Rizky udah Dinas Perhubungan lakukan. Kemudian ada sistem jaringan. Kalau sistem jaringan itu jaringan jalannya, kita nggak bisa nambah lagi kan, ya udah itu aja kan. Ada lagi satu sistem yang harus di treatment, itu adalah sistem tata ruangnya. Jadi begitu ada treatment baru, ya tata ruangnya harus berubah. Gitu. Nah, tata ruang berubah apa? Contohnya pemilihan harus ada parkir baru untuk orang yang mau masuk ke alun-alun Kidul gitu kan. Jadi orang tidak masuk tapi dia parkir dulu ke suatu tempat. Itu kan perlu teman-teman dari tata ruang yang menata itu. Kemudian penataan mungkin pedagang di situ, parkirnya dan sebagainya. Itu harus ada sistem lain yang bergerak. Kasihan kalau perhubungan diminta bergerak sendiri, Mbak. Dia nutup aja yang lain nggak bergerak. Sama aja bohong gitu kan. Kan tanggung jawabnya bagi-bagi ya, Pak ya. Berbagi gitu ya. Nah, kemudian dari 3 sistem itu ada yang menaungi sistem kelembagaan. Siapa yang harus bertanggung jawab bersama ini? Ya tentunya kalau bayangan saya ya mungkin koordinatornya siapa? Mungkin kalau di Sumbu Filosofi itu kan ada badan pengelola ya. Ada badan pengelola. Itu mungkin ya sebagai leadernya gitu. Yang menaungi dari 3 sistem itu. Saya pikir tidak akan ada masalah besar karena kita udah sepakat, Mbak, itu outstanding universal value. Outstanding itu sesuatu yang kita sesuatu yang besar banget namanya outstanding, Mbak. Kita udah bersepakat, udah diajukan ke UNESCO, harus dilindungi. Ya kan? Itu kan udah sepakat. Kalau udah sepakat, ya sisanya itu harus kerjasama untuk melindungi itu dan memakmurkan kanan kirinya kan gitu. Saya hampir yakin nanti kalau itu betul-betul outstanding universal value itu betul-betul bisa dipertahankan, wisatawan itu jadi wisatawan eksklusif. Kemudian di Jogja itu betul-betul keraton itu menjadi bagian yang yang luar biasa lah, objek wisata yang betul-betul luar biasa. Saya kira itu ya. Oke, jadi kita tunggu sampai sebulan ke depan ya Pak ya. Apakah nanti masih nggak ada? Nggak usah resah. Apakah nanti masyarakat sudah mulai terbiasa dan sudah menjadikan ini hal yang biasa gitu ya? Nanti kita lihat. Kalau nanti sebulan lebih masih belum, kita panggil Pak Nindyo lagi boleh. di sini. Oke, Pak Rizky, ini masih jadi pertanyaan yang menggema juga ya Pak ya. Penutupan ini kan bagi sebagian orang dirasa mendadak sekali gitu ya. Karena mungkin memang belum terdengar sampai di akar-akar atau bagaimana, saya kurang tahu lah ya. Tapi yang jelas pertanyaannya adalah, setahu saya memang ini usia Pelengkung Gading sudah 200 tahunan. Jadi memang secara usia sudah tua sekali. Apakah nanti penutupan Pelengkung Gading ini akan bersifat sementara atau memang sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau mungkin seperti apa Pak? Ya, kalau kita ngelihat memang ini kan pekerjaan dari Dinas Kebudayaan dan juga Dinas PUPSDM ya. Artinya konservasi ini kan juga ada tenaga ahli di sana yang juga dimonitoring juga oleh UNESCO ya, perwakilan UNESCO di Indonesia. Itu yang mungkin saya kira nanti keputusan juga akan ada di sana ya. Jadi kami kalau di Dinas Perhubungan itu hanya bicara dampaknya penutupan terhadap lalu lintasnya kan seperti itu. Tetapi mungkin ya sekali lagi saya tekankan bahwa
tadi saya setuju dengan Pak Nindyo bahwa sebenarnya kalau di transportasi itu atau hubungannya dengan manusia sebagai sebuah entitas yang sempurna sebenarnya kan kita bisa hidup, kita bisa bergerak. Sedangkan Plengkung Gading atau Plengkung Lirboyo ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak bisa lagi kita pindahkan, tidak bisa lagi kita karena dia sifatnya adalah ciptaan dari manusia juga ya, ciptaan yang yang kemudian menjadi sebuah nilai yang sangat outstanding tadi, yaitu ciptaan dari HB1 yang bisa ngalah ya kita gitu ya, yang bisa ngalah kita ngalah untuk kemudian mengalir arus tadi, membuat pola arus menjadi equilibrium tadi, karena kita yang masih bisa bergerak dibandingkan dengan yang Plengkung atau struktur Plengkung Lirboyo ini ya. Itu yang menjadi sangat penting, sehingga kalau ditanya kapan jangka waktunya kita juga belum tahu, karena ini kan masih berjalan konservasinya nanti dari hasil itu. Dan kemarin saya juga lihat sendiri Mbak, ketika ditutup pada saat jam awal itu kan saya sempat masuk ke dalamnya dan saya lihat beberapa bekas kendaraan yang menggesek pelengkung itu cukup banyak gitu ya. Artinya itu belum ditambah lagi ketika ada lampu merah itu ternyata masyarakat di sana tuh sering nunggu di dalam. Jadi yang dari utara itu kalau mau nunggu lampu merah, motornya itu justru masuk ke dalam dan dia nunggu. Gitu ya, Pak, ya? Iya, dia nunggu di dalam itu. Nah, ketika ada mobil yang lewat sering stuck dan kemudian nyerempet bodinya nyerempet di struktur pon. Termasuk yang sempat viral kemarin ada bis wisata yang masuk ke situ dan agak susah dan kemudian membuat garis goresan di tembok itu yang cukup parah dan ada cuil sedikit di ujung itu yang kemudian ya salah satunya mungkin pertimbangan dari Dinas Kebudayaan untuk menutup dan segera dikonservasi itu kan seperti itu. Oke, jadi memang ini karena banyak istilahnya case-case yang mungkin tidak terlihat, tahu-tahu ada bekasnya, ada jejaknya ya Pak ya. Ini menjadi pertimbangan khusus pasti ya. Iya, akhirnya kenapa dipilih untuk ditutup. Pak Katir, ini kalau ngomongin soal penutupan Plengkung Gading kan akhirnya ada konsekuensi pembatasan lalu lintas juga ya Pak ya. Betul, Nah ini tanggapan Bapak melihat itu bagaimana? Iya, sebenarnya tadi sudah disinggung juga. Jadi terkait dengan pembatasan lalu lintas, ini memang ranah daripada Dinas Perhubungan. Tapi ketika bicara menyangkut tadi disampaikan masalah ekonomi dan lain sebagainya, kan ada beberapa dinas-dinas yang lain yang harus ikut berkompeten di situ. Nah, artinya kami menghimbau, ayo kita sikapi, kita sama-sama bareng-bareng bagaimana 1 bulan ke depan seperti yang disampaikan masyarakat ini benar-benar bisa nerima lah dengan situasi seperti ini. Walaupun ini bahasa saya masih berandai-andai ini akan permanen atau tidak. Nah, artinya ini juga harus masyarakat juga harus dikasih tahu juga. Artinya biar nanti orang kok terus dadak ujuk-ujuk seperti ini, nah itu juga nggak baik juga. Jadi kembali kami berharap masing-masing stakeholder yang ada, ayo bahu-bahu bersatu bagaimana terkait dengan konservasi Plengkung Gading ini sedang clear. Artinya masyarakat juga enak, nyaman dalam berkehidupan bermasyarakat ke depannya. Baik, berarti kalau dari sisi stakeholder atau katakanlah dinas terkait yang lain, bukan hanya di sub gitu ya, itu sudah berkoordinasi juga, melaporkan juga ke Bapak gitu? Harusnya begitu, artinya itu saling koordinasi lah, saling koordinasi. Dan saya kira itu sudah dilakukan ya Pak ya. Artinya kan kita cuma memantau saja bagaimana ini sudah biar berjalan dengan baik, baik itu Dinas Kebudayaan, PUSDM, Perhubungan. Nah ini tentunya kalau itu sudah berkoordinasi dengan baik, apa yang menjadi harapan kita semuanya terkait dengan itu saya kira akan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat juga. Oke, kalau tadi disounding dari Pak Nindyo ini butuh waktu 1 bulan Pak. Kalau menurut Bapak kurang dari 1 bulan atau lebih dari 1 bulan Pak, ini masyarakat kita bisa beradaptasi? Adaptasi yang disampaikan Pak Nindyo itu kan nanti istilahnya dampak ataupun arusnya lalu lintasnya. Tapi kalau yang lain kalau bisa ya jangan sampai 1 bulan. Lebih cepat ya Pak ya. Karena ada yang tidak bisa menunggu di balik itu ya Pak ya. Oke. Jadi memang lagi-lagi ini soal koordinasi yang harus ditekankan ya, karena lagi-lagi tadi saya tangkap dari Pak Nindyo bilang ada tata ruang, menjangkau jaringan, bahkan kelembagaan juga yang lebih luas. Ini harus bersama-sama berperan serta. Oke, nanti saya juga punya pertanyaan khusus untuk Pak Nindyo lagi Pak. Tapi setelah jeda pariwara kita break dulu ya Pak ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami di podcast Ngopi Ngobrol Perkara Transportasi, persembahan dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah yang berikut ini.
Ya, di segmen terakhir ini pemirsa masih bersama dengan kami di podcast Ngopi Ngobrol Perkara Transportasi. Langsung saja ya, karena kita juga tidak sabar untuk mendengarkan pendapat beliau-beliau ini yang sudah mengetahui secara langsung seperti apa sih di lapangan, ada apa dengan Pelengkung Gading sehingga akhirnya ditutup. Nah, ini saya langsung menyasar ke Pak Nindyo. Pak Nindyo, ini lagi-lagi kita butuh pencerahan untuk masyarakat gitu Pak ya, dari sisi akademisi mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana sih sebenarnya agar masyarakat ini lebih sadar dan juga bisa turut berkontribusi dalam hal menjaga bersama gitu ya, kita saling mengingatkan juga dalam hal cagar budaya ini loh Pak, apalagi udah diklaim oleh dan sudah ditetapkan oleh UNESCO begitu, itu bagaimana? Ya oke, sebenarnya gini Mbak, yang penting adalah satu, kita sampaikan ke masyarakat ya, bahwa Cosmological Axis of Yogyakarta itu sudah menjadi bagian dari World Heritage Site yang diakui oleh dunia. Kita nggak bicara UNESCO, tapi diakui dunia. Artinya masyarakat itu harus membantu menjaga outstanding universal value yang kita sampaikan, kan gitu ya. Nah, caranya menjaga seperti apa? Satu adalah tadi upaya-upaya penutupan dan sebagainya, konservasi dan sebagainya. Mohon untuk bisa dibantu lah ya. Masyarakat juga dibantu. Dan tentunya nanti kalau upaya itu berhasil, tentunya itu juga nanti dampak positifnya itu akan kembali ke masyarakat, gitu ya. Kemudian kalau dari sisi transport, Mbak, keraton itu kan saya sampaikan tadi depan adalah isolated area, jadi area terisolasi sebenarnya. Jadi masyarakat bisalah yang masyarakat dari barat, timur, utara, selatan bisa menggunakan jalan lain selain itu. Ada Brigjen Katamso, ada Wahidin, ada Dahlan dan sebagainya. Silahkan menggunakan itu dan pasti tentunya melakukan perjalanan dengan efisien, efektif, aman, kan gitu ya, safety. Kemudian perilaku berkendaranya juga mohon diperhatikan, gitu ya, karena Cosmological Access itu bagian dari World Heritage Site, ya artinya bahwa sopan santun berkendara di situ juga harus dijaga. Gitu. Saya kira dengan perilaku yang baik, traffic kita itu tidak akan menjadi masalah kan. Intinya seperti itulah ya. Mohon untuk bisa dibantu untuk menjaga OUV yang sudah ada itu. Ya karena tidak semua tempat. Ini juga selalu saya sampaikan, Mbak. Jogja itu tidak ada bandingannya. Wow. Ya, Pak. Jogja itu tidak ada bandingannya. Jadi betul-betul harus dijaga karena itu sesuatu yang unik. Orang itu akan selalu datang ke Jogja itu karena sesuatu yang unik. Jadi mohon untuk bisa dibantu itu. Oke, karena namanya aja Jogja terbuat dari pulang, angkringan dan rindu. Iya, jadi pasti akan balik lagi Pak ya. Kita harus menjaga bersama. Oke. Kalau dari Pak Katir Pak, ini dari pihak eksekutifnya ya, pastinya selalu ada sisi evaluasi, anggaran, kemudian juga pelaksananya ya Pak ya. Bagaimana sejauh ini kolaborasi yang dilakukan bersama dengan stakeholder, kemudian evaluasinya juga sudah sampai mana Pak? Saya kira ketika menyangkut beberapa program pembangunan yang ada di DIY, kita selalu berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Artinya kebetulan kami di Komisi C yang mana Komisi C itu kan bidangnya infrastruktur dan pembangunan. Salah satu mitra kami adalah Dinas Perhubungan ini juga, PUSDM. Artinya ketika bicara Pelengkung Gading yang hari ini kita konservasi ini, tentunya kami mengharapkan dari pemerintah dalam hal ini Pemda bagaimana program ini terus bisa itu tadi yang tadi saya awal sampaikan terselesaikan permasalahan. Artinya ini karena konservasi pembenahan dari bangunannya ini terus segera bisa terselesaikan. Dan itu tentunya ketika itu sudah berjalan dengan baik, kan nanti masyarakat juga akan merasakan. Betul. Nah, karena tadi di awal sudah sampaikan, kita sepakat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi dari sisi pemerintah ya terus benar-benar serius nggak masyarakatnya. Kemudian dari segi masyarakat juga harus ikut andil ya, melalui cawe-cawe bagaimana, maksudnya masyarakat sekitar ya, di situ. Dan nanti apa yang menjadi harapan daripada pemerintah maupun masyarakat bisa berjalan dengan baik. Itu Mbak. Wow, jadi lagi-lagi memang tanggung jawab bersama ini yang harus ditekankan ya Pak ya, bukan hanya di sub aja atau di pariwisata aja, tidak seperti itu, tidak secara parsial, tapi ini secara keseluruhan, komprehensif. Oke, dari Pak Rizky ini kalau ngomongin yang namanya penyebab kerusakan, kita juga pengen tahu ya lebih detail lagi sebagai masyarakat. Ini juga pasti himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan hal serupa. Sebenarnya apa sih Pak penyebab atau alasan kerusakan yang ada di Pelengkung Gading itu Pak? Secara detail boleh di-share
juga Pak? Oh, oke. Jadi kalau lihat dari dokumen laporannya dari Dinas Kebudayaan tahun 2018, itu ada 3 penyebab utama kerusakan. Yang pertama adalah penyebab fisis ya, artinya secara fisika ya. Yang kedua dari aspek biologi, yang tadi Pak Nindya tadi sampaikan ada di situ ada apa namanya polusi udara, kemudian ada jamur dan sebagainya, cuaca, air itu biologi. Yang ketiga itu dari aspek manusia. Manusianya? Ya, manusia. Manusia itu terbagi menjadi 2. Yang dia langsung berinteraksi dengan bangunan. Contohnya pada tahun 2000 dulu ada acara TV yang Ricky Como itu acara... Itu viral banget ya Pak ya? Iya. Tuhan acaranya kan mutusin ceweknya kalau nggak salah kan. Tapi di tempat itu dan dia itu naik di pelengkung itu ya waktu itu. Gitu. Kemudian sempat viral lagi 2020 kalau nggak salah yang dia bikin konten, dia tiba-tiba naik ke atas, syuting sama temannya di bawah. Itu kan dia interaksi yang langsung dengan bangunan itu yang berpotensi merusak. Ya, lalu yang kedua adalah ketika dia membawa kendaraan di situ. Yang tadi saya sampaikan ada bis yang nekat masuk ke dalam, ada mobil yang mungkin nyerempet bangunannya. Nah, itu yang kemudian penyebab yang ketiganya itu yang mau kita yang di kami itu berhubungan dengan yang penyebab manusia ketika dia bersama-sama dengan kendaraannya gitu. Karena kalau manusia dia langsung berinteraksi, mungkin dari masyarakat sana juga kita pingin masyarakat sana yang mungkin tahu ada orang yang mungkin berpotensi untuk mengganggu atau merusak, yaitu ikut sama-sama menjaga atau nyengkuyung untuk bersama-sama menjaga pelengkung kita ini gitu. Tapi lagi-lagi kalau misal bisa diporsikan di 3 penyebab ini Pak, ini yang paling fatal yang faktor manusia ya Pak ya? Atau bagaimana? Karena itu yang mungkin karena berulang ya, berulang terus ya, dia kalau mungkin secara fisik mungkin masih bisa ya, tapi ketika lalu lintasnya ini kemudian tidak terkendali. Saya tadi tertarik dengan Pak Nindya sebenarnya. Saya ingat sebuah konsep perkotaan yang namanya slow city. Itu pernah disampaikan oleh salah satu wali kota di Itali. Dia mengatakan kotanya dia itu bukan kota yang terburu-buru. Kota di Italia itu kan rata-rata usianya ratusan tahun gitu. Betul. Dia bilang warga saya tuh nggak butuh cepet. Kami nggak butuh mobil, nggak butuh motor yang dengan kecepatan tinggi. Tadi saya tertarik dengan Pak Nindya tadi. Nah itu yang tadi Pak Nindya sampaikan, isolated area yang ada di Jeron Beteng itu memang harusnya. Saya tertarik dengan konsep yang slow city itu. Dia nggak butuh cepet kok, dia bisa naik sepeda kok keliling situ, dia bisa jalan kaki kok. Nah itu yang kemudian diterapkan di salah satu kota di Italia, saya lupa namanya. Yang itu juga kemudian diikuti oleh wali kota lain. Salah satunya adalah wali kota Roma yang dia justru menambahkan salah satu variabel yaitu slow food. Slow food. Jadi waktu itu dia protes terhadap restoran yang cepat saji ya, fast food. Dia mengatakan wisatawan kami itu nggak butuh fast food, butuh menikmati bangunan kota Roma dengan makan pizzanya atau apa itu. Itu yang mereka kemudian jadikan kotanya itu menarik karena itu gitu. Jadi bukan kemudian ada restoran yang mobil bisa masuk, bisa ngambil dari jendela, dimakan di mobil, enggak. Tapi justru makanya dia menata pedestriannya itu dengan restoran-restoran yang ada di depan itu. Karena nggak butuh cepet makannya tuh memang lambat saja. Ini Pak, dicari experience-nya ya. Oke, siap. Nah ini kesempatan terakhir saya minta masing-masing narasumber menyampaikan 1 kalimat terakhir aja Pak, yang singkat, padat, lugas, jelas. Untuk masyarakat, sekali lagi 1 kalimat boleh dirangkum, monggo dari Pak Nindya Pak, harapan himbauan. Oke lah, kalau saya selalu menekankan bahwa kita sudah bersepakat menjadi bagian dari World Heritage, jadi mari sama-sama untuk mempertahankan outstanding universal value selama yang kita bisa. Wow, selama yang kita bisa. Kalau bisa bahkan sampai anak cucu nanti ya Pak ya? Siap. Dari Pak Katir, Pak monggo. Saya kira sama lah, kita jaga, kita lestarikan budaya Indonesia, budaya Yogyakarta ini. Ini adalah kebanggaan kita warga Yogyakarta. Siap. Satu kata atau 1 kalimat? 1 kalimat Pak. Oh, kalimat. Tapi jadi 1 paragraf ya Pak ya? Dari Pak Rizky boleh deh Pak? Boleh. Ya kalau saya sih, tadi mungkin saya menambahkan sedikit ya. Di Jogja kan di Jawa itu ada konsep alon-alon waton kelakon. Nah ini yang saya hubungkan dengan konsep slow city, konsep bagaimana kawasan itu tidak terlalu ini ya. Itu yang kemudian berujungnya adalah mari kita jaga kawasan ini ya. Kalau kata-kata akhirnya mungkin ya save the pelengkung of
Nirboyo ini ya. Artinya kita sama-sama jaga ini. Kita yang sebagai manusia, apalagi generasi-generasi muda ini kemudian menyesuaikan diri, mengalah gitu untuk kemudian dari aspek lalu lintasnya ya ngalah juga gitu terhadap aspek kelestarian ini. Oke, sudah kita tangkap ya, ada kita tampung 3 closing statement dari masing-masing narasumber. Boleh applause dulu untuk kita semuanya hari ini, luar biasa. Ya pemirsa, ternyata memang sudah kita jabarkan secara lugas langsung apa ya alasan dibalik ditutupnya Pelengkung Gading. Semoga ini menjadi perhatian dan kebijakan kita bersama untuk terus menjaga dan pastinya terus menjaga ya habit kita, menjaga bagaimana kita bersikap bukan hanya di sekitar kita tapi bahkan juga di tempat-tempat umum, di tempat-tempat khusus seperti Pelengkung Gading yang memang ini membutuhkan perhatian ekstra gitu ya. Jangan sampai kita membiarkan egoisme kita ini berjalan begitu saja tanpa kita memperhatikan sekitar karena otomatis nanti akan ada dampak di belakangnya ya mungkin kita tidak akan sadar di saat ini. Untuk itu makanya sekali lagi silahkan bagi Anda ya untuk turut menjaga berkontribusi dengan bagaimana kemudian sama-sama nanti mungkin melaporkan kalau ada yang agak-agak ini kok kayaknya ada arah-arah tidak menjaga gitu ya, laporkan saja ke pihak yang memang berwenang agar nanti bisa untuk terus apa ya saling sengkuyung itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky. Lagi-lagi ini adalah gerbang sejarah kebanggaan kita sebagai identitas budaya kita bersama agar nanti kalau kita bisa menjaga ini bisa dinikmati juga oleh generasi anak cucu kita. Baiklah, terima kasih untuk ketiga orang narasumber sudah hadir. Ini pastinya ada Bapak Rizky Budi Utomo STMT selaku Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub DIY. Terima kasih Pak Rizky. Habis ini siap-siap ya Pak ya mau lanjut lagi event. Oke. Terima kasih juga ini Bapak Haji Ispriyatun Katir Triatmojo Komisi C DPRD DIY. Terima kasih Pak ya sudah hadir di sini. Dan pastinya terima kasih Bapak Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto STMT selaku Kaprodi Magister Teknik Sipil Universitas Djana Badra Yogyakarta. Terima kasih Pak Nindyo. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dengan bahasan yang tidak kalah menarik dan juga pasti update yang akan kita bagikan kepada pemirsa. Itu dia tadi pemirsa obrolan podcast kita di Ngopi Ngobrol Perkara Transportasi persembahan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan akhirnya untuk menutup sesi perjumpaan kita di edisi kali ini kita akan bersama-sama nanti melihat penampilan dari Pak Rizky dan juga Ben, yakni apa Pak? Transporter Ben. Oke, akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia penampilan terakhir dari Transporter Ben. Jujur padamu tentang semua ini. Dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu
Ku sayang padamu. Aku sayang padamu. Mungkin Sabtu nanti ku ungkap semua isi di hati, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan Membisu, ingin ku memaki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu, seakan memaksa dan terus memaksa. Ada pelangi